Trump mengklaim ditawari menjadi pemimpin tertinggi Iran. Iran menerima proposal 15 poin perdamaian Amerika Serikat. Tehran ogah damai. Amerika Serikat menghadapi dilema melanjutkan atau mengakhiri perang di Iran. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan program Mata Dunia, program yang memberikan informasi dari berbagai penjuru belahan dunia. Bersama saya, Ishakan. Informasi pertama pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku pernah ditawari menjadi pemimpin tertinggi Iran. Trump menolaknya. Pernyataan Trump muncul usai Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan menolak negosiasi dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku pernah ditawari menjadi pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan rakyat Iran sempat memintanya menjadi pemimpin tertinggi di negara tersebut, namun ditolaknya. Lebih jauh, Trump mengklaim wacana dirinya menjadi pemimpin tertinggi Iran disampaikan secara resmi para pemimpin Tehran setelah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hal ini disampaikan Trump saat makan malam penggalangan dana tahunan Komite Kongres Republik Nasional pada Rabu 25 Maret 2026. Diketahui Ali Khamenei meninggal dunia saat serangan awal gabungan militer Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Seminggu kemudian, pada Senin 9 Februari 2026, Iran memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi mereka. Trump sebelumnya mengklaim delegasi Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dan sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Trump juga menyebut Iran ketakutan dan takut dibunuh oleh Amerika Serikat. Pernyataan Trump muncul usai Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan menolak negosiasi saat pertempuran membara melawan Amerika Serikat dan Israel. Iran sudah menerima proposal berisi 15 poin yang diajukan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Teheran menegaskan tidak memiliki niat mengadakan pembicaraan atau dialog dengan Washington untuk mengakhiri konflik. Pemerintah Iran menyatakan sedang meninjau proposal berisi 15 poin yang diajukan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Perang di Timur Tengah melibatkan Israel dengan Amerika Serikat dan Israel nyaris 4 pekan atau sebulan. Diberitakan dari Reuters, Teheran mengatakan tidak memilih niat mengadakan pembicaraan atau dialog dengan Washington untuk mengakhiri konflik. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkapkan komunikasi terjadi dengan Amerika Serikat selama ini hanya sebatas pertukaran pesan melalui pihak ketiga, bukan perundingan atau negosiasi resmi. Hal ini disampaikan Araghchi saat wawancara televisi pada Rabu 25 Maret 2026. Pernyataan dilontarkan Araghchi sangat berbeda dengan klaim yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada Rabu 25 Maret 2026, Trump mengklaim para pemimpin Iran sangat mendambakan perdamaian mengakhiri pertempuran. Menurut Trump, Iran dan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dan Tehran sangat ingin membuat kesepakatan, tetapi mereka takut mengatakan karena akan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Selain itu, Iran juga takut dibunuh oleh Amerika Serikat. Trump tidak merinci siapa pihak Iran sebagai rekanan negosiasi. Sejak serangan awal gabungan militer Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari 2026, ribuan orang di Timur Tengah tewas, termasuk para pejabat tinggi. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei gugur pada hari pertama konflik. Kedudukan digantikan putranya, Mojtaba Khomeini, yang hingga kini belum pernah muncul dalam rekaman video atau foto apapun sejak dilantik pada Senin 9 Maret 2026. Amerika Serikat mengirimkan 15 poin proposal melalui Pakistan. Beberapa poin utama dalam proposal diantaranya pembukaan Selat Hormuz, penghapusan stok uranium Iran yang diperkaya tinggi, pembatasan program rudal balistik Iran, dan penghentian pendanaan bagi sekutu regional Iran. Di sisi lain, Israel meragukan Iran akan menyetujui syarat negosiasi. Iran memberi tanggapan dan menyampaikan kepada pihak perantara bahwa pengakhiran konflik juga harus mencakup Lebanon dalam kesepakatan akhir dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Konflik di Timur Tengah ini memicu krisis energi global karena blokade Selat Hormuz, jalur vital bagi 20% pasokan minyak dan gas dunia. Israel mengumumkan serangannya menewaskan Ali Reza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Semasa hidup, Tangsiri dikenal cukup vokal di media sosial. Bahkan Israel menyebut Tangsiri sebagai sosok kunci di balik blokade Selat Hormuz. Militer Israel mengklaim menewaskan Ali Reza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Israel menyebut Tangsiri tewas dalam sebuah serangan yang dilancarkan pada Kamis 26 Maret 2026.
Tang Siri merupakan pejabat militer senior Iran yang menjadi target operasi pengeboman Amerika Serikat dan Israel yang sudah berlangsung nyaris 1 bulan lamanya. Israel menyebut Tang Siri sebagai sosok kunci di balik blokade Selat Hormuz. Penutupan jalur perairan ini menimbulkan gangguan ekonomi di tingkat global. Selain itu, strategi blokade dianggap meningkatkan beban biaya operasi militer bagi Amerika Serikat dan Israel dalam perang ini. Meski Israel mengumumkan keberhasilan serangan, pihak Iran juga belum memberikan komentar resmi. Awal pekan ini, Iran juga mengumumkan akan mengizinkan lalu lintas kapal bersifat non-hostile alias tak bermusuhan untuk melewati jalur perairan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat, Tang Siri merupakan pengawas pengujian pesawat nirawak atau drone dan rudal jelajah Iran. Tang Siri diketahui menjabat sebagai ketua dewan di sebuah perusahaan memproduksi dan menguji drone untuk keperluan militer. Kemampuan Iran mengontrol perlintasan di Selat Hormuz selama ini sebagian besar didukung oleh penggunaan drone serangan. Tang Siri dikenal cukup vokal di media sosial. Ia kerap mengunggah informasi terkini mengenai kapal-kapal yang dilarang melintas oleh Iran dan sering melontarkan ancaman terhadap fasilitas minyak yang memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat. Tang Siri juga memperingatkan pihak Washington agar tidak menyerang Pulau Khark, merupakan pusat ekspor minyak utama Iran. Garda Revolusi Islam Iran ini menyatakan akan menyerang pasukan Israel di jalur Gaza jika Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon dan wilayah Palestina. Aksi militer Iran ini berkembang lebih dari sekedar mempertahankan wilayah atau membalas pembunuhan warga Iran akibat agresi Amerika Serikat dan Israel, tetapi Iran memandang nasib warga Palestina dan penderitaan di Gaza sebagai bagian dari sebuah perlawanan bersama terhadap penindasan. Bismillahirrahmanirrahim. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Selasa 24 Maret 2026 menyatakan akan menyerang pasukan Israel di jalur Gaza jika Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon dan wilayah Palestina. Dalam pesannya, IRGC menegaskan umat Islam di Palestina dan Lebanon dijajah Israel tidak akan berjuang sendirian. IRGC mengancam jika kejahatan terhadap warga sipil Lebanon dan Palestina berlanjut, maka konsentrasi pasukan musuh di bagian utara wilayah pendudukan Palestina dan Gaza akan menjadi sasaran serangan rudal dan drone dari Iran. Dalam rekaman video IRGC, juru bicara Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfahri, mengatakan aksi militer Iran berkembang lebih dari sekedar mempertahankan wilayahnya untuk membalas pembunuhan warga Iran akibat agresi Amerika Serikat dan Israel. Namun, Iran memandang nasib warga Palestina dan penderitaan di Gaza sebagai bagian dari sebuah perlawanan bersama terhadap penindasan. Situasi di kawasan Timur Tengah mengalami eskalasi tinggi sejak serangan gabungan melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Iran menegaskan mereka akan terus membalas setiap agresi. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim meluncurkan gelombang serangan lanjutan sebagai bagian dari operasi yang disebut Operation True Promise 4. Operasi menargetkan fasilitas militer dan strategis terkait dengan Israel dan juga Amerika Serikat. Eskalasi serangan menyasar aset-aset Israel dan instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, termasuk wilayah Tel Aviv, Haifa, dan beberapa pangkalan di Kuwait, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Pemirsa, jangan beranjak, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Hasil akhir perang di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel sulit diprediksi. Kondisi ini membuat Amerika Serikat dilema melanjutkan perang atau mundur yang beresiko mengalami gangguan ekonomi global. Jika mundur, Amerika Serikat tidak bisa menghadapi kerusakan reputasi global dan juga kemenangan simbolis bagi Iran. Namun jika perang dilanjutkan, ada kemungkinan Amerika Serikat terlibat makin dalam dan pengerahan pasukan darat. Perang di Timur Tengah melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memasuki pekan keempat dengan serangan tinggi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran Washington terjebak konflik berkepanjangan di Timur Tengah seperti invasi Irak pada tahun 2003. Mantan Kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat Peter Manson melihat kemiripan mencolok antara perang Iran saat ini dengan invasi Irak 2003. Diberitakan dari The Wall Street Journal pada Rabu 25 Maret 2026, Mansur menilai seperti di Irak perencanaan lebih fokus pada keberhasilan militer awal dibandingkan apa yang telah terjadi setelah runtuh rezim Ba'ath. Pria yang kini menjadi profesor sejarah militer di Ohio State University menerangkan dalam kasus perang di Iran, benar-benar tidak tahu seperti apa akhir dari konflik ini. Sejak awal serangan, pemerintah Donald Trump memperkirakan operasi militer antara 4 hingga 6 minggu. Kini memasuki pekan keempat, skenario kemenangan semakin diragukan. Salah satu ancaman terbesar adalah langkah Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital mengalirkan 20% pasokan minyak dunia. Kondisi ini membuat Amerika Serikat dalam dilema, melanjutkan perang atau mundur dengan risiko gangguan ekonomi global.
Konflik ini membuat Washington berada dalam posisi sulit. Jika perang dilanjutkan, ada kemungkinan terlibat makin dalam dan pengerahan pasukan darat. Jika mundur, Amerika Serikat bisa menghadapi kerusakan reputasi global dan kemenangan simbolis bagi Iran. Seperti di Irak, konflik Iran dipicu peringatan ancaman senjata pemusnahan massal yang kini mulai dipertanyakan. Washington dinilai meremehkan ketahanan rezim Iran. Di sisi lain, Gedung Putih melalui juru bicara Anna Kelly menegaskan tujuan Amerika Serikat jelas, mulai dari menghancurkan kemampuan militer Iran hingga memastikan tidak memiliki senjata nuklir. Hasil akhir perang Iran sulit diprediksi. Tekanan terhadap Iran bisa meningkatkan keinginan membalasnya. Hundreds of Marines. The ship serves as a Rating penerimaan warga Amerika Serikat terhadap Presiden Donald Trump anjlok terkait perang di Timur Tengah. Rating Trump anjlok dari 40% menjadi 30%. Did a mail-in ballot for elections. Rating penerimaan warga Amerika Serikat terhadap Presiden Donald Trump anjlok gegara perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran hingga harga bahan bakar minyak atau BBM melambung tinggi. Berdasarkan survei dari Reuters, Ipsos, rating Trump anjlok dari 40% menjadi 36%. Total hanya 25% responden masih menyetujui kebijakan Trump mengenai biaya hidup dalam polling ini. Polling selama 4 hari pada pekan ketiga perang di Timur Tengah melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pandangan warga Amerika Serikat terhadap Trump memburuk secara signifikan mengenai kepemimpinannya dalam hal ekonomi, terutama masalah biaya hidup. Harga-harga barang di Amerika Serikat melonjak tinggi akibat kenaikan harga BBM setelah Amerika Serikat dan Israel berperang menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Angka 36% lebih rendah sejak periode kedua kepemimpinan Trump. Bahkan persentase ini lebih rendah dari kepemimpinan presiden sebelumnya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Alasan responden adalah kekhawatiran utama kenaikan biaya hidup yang melonjak tinggi di Amerika Serikat akibat perang Washington dengan Teheran. Jajak pendapat menunjukkan Trump akan menghadapi penentangan dari publik secara signifikan. Meski demikian, posisi Trump dalam Partai Republik masih tetap kuat. Hanya 1 dari 5 anggota Partai Republik menyatakan tidak setuju atas kinerja pemerintah Trump. Peringkat penerimaan keseluruhan Trump adalah 47% pada awal masa kepresidenan. Sejak musim panas 2025, sebagian besar bertahan di 40%, dan sedikit lebih tinggi dari titik terendah Biden, yaitu 35%. Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini disebut melakukan kesalahan besar dengan menyerang Iran. Trump salah perhitungan dengan mengira rezim Iran akan runtuh dalam beberapa hari. Namun kenyataannya tidak yang semudah dibayangkan. Shemesh on Sunday. Israel's Pemimpin sayap kanan dari Partai National Rally, Prancis Marine Le Pen, pada Rabu 25 Maret 2026 menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kesalahan besar dengan menyerang Iran. Dilaporkan Middle East Monitor, Le Pen mengatakan Amerika Serikat salah perhitungan dengan mengira rezim Iran akan runtuh dalam beberapa hari. Kenyataannya tidak semudah dibayangkan. Ia menilai tujuan perang Trump tidak konsisten dan mempertanyakan sasaran akhir konflik. Le Pen juga menekankan perang berdampak luas pada sejumlah negara Teluk dan menyebabkan ketidakseimbangan besar dalam pasokan energi. Eskalasi kawasan Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Serangan ini menewaskan lebih dari 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi saat itu, Ali Khamenei. Iran membalas dengan serangan drone dan rudal menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Trump said hitting Iran's nuclear facilities helped achieve a deal between Israel and Hamas. Ya, pemirsa, Eropa terlihat menjaga jarak dan tidak ikut campur dari konflik Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat Israel melawan Iran. Namun usut punya usut, ternyata Eropa memainkan peran penting dalam perang ini. Eropa menjadi tulang punggung Amerika Serikat. Eropa terlihat menjaga jarak dari konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemimpin di benua biru secara terbuka mengkritik serangan Washington ke Teheran. Tapi usut diusut, ternyata di balik itu negara-negara Eropa memainkan peran penting mendukung operasi militer Amerika Serikat. The Wall Street Journal, Senin 23 Maret 2026, melaporkan dukungan terutama dalam penyediaan pangkalan, logistik, hingga infrastruktur militer. Pangkalan Eropa jadi tulang punggung operasi Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran bergantung pada jaringan pangkalan di Eropa. Pesawat pengabom, drone, dan kapal perang Amerika Serikat diisi bahan bakar, dipersenjatai, dan diberangkatkan melalui pangkalan di Inggris, Jerman, Portugal, Italia,
Prancis, hingga Yunani. Pangkalan udara Ramstein di Jerman menjadi salah satu pusat tervital. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali operasi drone sekaligus nadi operasi Amerika terhadap Iran. Di Yunani, kapal induk terbesar dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford bersandar di pangkalan Angkatan Laut. Di Pulau Kreta menjalani perbaikan usai mengalami kerusakan akibat kebakaran. Meski tidak terlibat pertempuran, banyak negara Eropa memberikan dukungan logistik. Posisi Eropa sangat strategis bagi proyeksi kekuatan militer Amerika Serikat. Sekitar 40 pangkalan militer Amerika Serikat dan 80.000 personel militer Amerika Serikat berada di Eropa, menjadikan kawasan ini sebagai landasan utama operasi militer ke Timur Tengah dan Afrika. Namun ada pengecualian. Spanyol menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer bersama di wilayahnya untuk menyerang Iran. Beberapa pesawat Amerika Serikat dipindahkan ke pangkalan di Jerman dan Prancis. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sempat melarang penggunaan pangkalan udara Inggris saat serangan awal ke Teheran. Tak lama kemudian, ia mengizinkan misi pengeboman menargetkan peluncur rudal Iran. Jerman menjadi pusat operasi kunci. Jerman menegaskan tidak terlibat langsung dalam aksi militer terhadap Iran. Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Pertahanan Boris Pistorius menyatakan perang di Timur Tengah bukan perang Eropa. Meski begitu, Jerman tetap menjadi tuan rumah infrastruktur militer memungkinkan operasi Amerika Serikat berjalan. Para analis menilai Eropa menjadi fondasi utama kemampuan militer global Amerika Serikat. Menegaskan memutus hubungan militer dengan Eropa akan menjadi kerugian besar bagi Amerika Serikat. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, meski luas wilayah relatif kecil, di Belgia menyimpan peran besar dalam sejarah dan peradaban Eropa. Negara ini menjadi pusat politik Uni Eropa dan menawarkan perpaduan unik antara budaya, arsitektur klasik, hingga kehidupan modern masyarakatnya. Seperti apa keindahan negara Belgia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Belgia. Terletak di kawasan Eropa Barat, berbatasan langsung dengan Belanda, Jerman, Luxembourg, dan Prancis, serta memiliki akses ke Laut Utara. Letak Belgia yang strategis menjadikan Belgia sejak lama sebagai jalur perdagangan, pertukaran budaya, hingga pusat diplomasi internasional. Negara ini dikenal sebagai bangsa multibahasa dengan 3 bahasa resmi, yaitu Belanda, Prancis, dan Jerman, mencerminkan keberagaman budaya masyarakatnya. Warisan sejarah Eropa berpadu dengan kehidupan modern, menjadikan Belgia tidak hanya penting secara politik, tetapi juga kaya akan identitas budaya. Brussels, ibu kota Belgia, menjadi simbol kehidupan kosmopolitan Eropa. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan nasional, tetapi juga rumah bagi berbagai institusi penting Uni Eropa. Masyarakatnya datang dari berbagai negara, menciptakan suasana multinasional yang dinamis. Salah satu ikon paling terkenal di Brussels adalah Atomium, dibangun untuk World Expo tahun 1958. Bangunan berbentuk struktur atom besi raksasa ini melambangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan optimisme masa depan. Kini, Atomium menjadi museum sekaligus dek observasi yang menyajikan panorama kota Brussels. Tak jauh dari Atomium terdapat kawasan Cinquantenaire, kompleks taman dan bangunan monumental yang dibangun memperingati 5 tahun kemerdekaan Belgia. Lengkungan kemenangan yang megah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa Belgia sekaligus ruang publik yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Perjalanan berlanjut ke kota Gent, salah satu kota abad pertengahan terbaik yang masih terjaga di Eropa. Kanal-kanal yang membelah kota, bangunan batu, dan menara gereja menciptakan suasana historis yang kuat.
Di jantung kota Gent berdiri Katedral Saint Bavo, bangunan bergaya gotik yang menyimpan salah satu mahakarya seni dunia, The Adoration of the Mystic Lamb, karya Jan van Eyck. Lukisan ini menjadi simbol kejayaan seni dan religiusitas Eropa pada abad pertengahan. Tak jauh dari katedral terdapat Gravenstein Castle, kastil abad ke-12 yang dahulu menjadi kediaman para Count of Flanders. Benteng ini mencerminkan kekuasaan feodal sekaligus sejarah panjang konflik dan pemerintahan di kawasan Flanders. Di wilayah Wallonia, tepat di tepi Sungai Meuse, berdiri kota kecil bernama Dinan. Kota ini dikenal dengan landscape alam yang dramatis, diapit tebing batu dan aliran sungai yang tenang. Ikon utama Dinan adalah Collegiale Notre Dame de Dinan, gereja bergaya gotik dengan kubah berbentuk bawang yang khas. Bangunan ini berdiri anggun di bawah tebing batu, menjadi pusat spiritual sekaligus landmark visual kota. Di atas tebing berdiri La Cittadella de Dinan, benteng pertahanan yang menyimpan sejarah panjang peperangan Eropa. Dari atas Citadel, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan Sungai Meuse dan kota Dinan secara menyeluruh. Belgia membuktikan bahwa ukuran wilayah tidak menentukan besarnya peran sebuah bangsa. Dari pusat politik Eropa di Brussels, warisan seni dan sejarah di Gent, hingga keindahan alam serta spiritualitas di Dinan, Belgia menawarkan potret lengkap perjalanan peradaban Eropa. Negara ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga ruang hidup modern yang terus berkembang, menjadikannya destinasi penting bagi dunia. Ya, boy group asal Korea Selatan Cortez dipastikan akan menggelar penampilan perdana mereka di Indonesia. Dijadwalkan, grup ini akan tampil di Indonesia Arena Jakarta pada tanggal 20 Juni 2026, sekaligus menjadi salah satu penampil paling yang dinantikan penggemar K-pop tanah air. Cortez resmi masuk dalam daftar penampil konser besar yang akan digelar di Indonesia Arena pada Juni 2026. Konser ini menjadi momen penting bagi grup ini karena pertama kali mereka akan menyapa langsung penggemar di Indonesia sejak memulai karir musiknya. Meski terbilang grup rocky, nama Cortez cepat menarik perhatian di industri K-pop. Sejak debut pada Agustus 2025, mereka dikenal lewat konsep musik yang energik serta penampilan panggung yang kuat dan karismatik. Pihak penyelenggara menyebutkan penampilan Cortez di Jakarta akan dikemas dalam produksi panggung berskala besar. Para penggemar dijanjikan setlist spesial dan interaksi langsung menjadi daya tarik utama konser ini. Tidak hanya berhenti di Asia, langkah internasional Cortez juga terus berlanjut. Mereka dijadwalkan tampil dalam Festival Musik Dunia Lollapalooza 2026 di Amerika Serikat pada bulan Juli mendatang. Dengan rangkaian jadwal global ini, kehadiran Cortez di Jakarta diprediksi akan menjadi salah satu momen besar bagi penggemar K-pop di Indonesia. Informasi mengenai penjualan tiket dan detail acara diharapkan segera dirilis dalam waktu dekat. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.